Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik semua. Sehat-sehat ya. Sehat dok, alhamdulillah. Ya, Siap dok, sehat dok. hari ini kita akan kuliah tentang pengenalan laparoskopi dasar ya. Mungkin ada yang sudah tahu laparoskopi itu apa? Izin dok, laparoskopi metode tindakan operasi dengan minimal invasif, dokter. Ya. Oke, ya. Dengan memasukkan port pada Oke. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Dr. Pongki tadi ya. Bahwa laparoskopi ini adalah suatu teknik operasi minimal invasif. Jadi tidak seperti operasi konvensional lainnya. Tidak seperti operasi konvensional yang harus membuka dengan irisan yang besar. Dengan laparoskopi, kita hanya membutuhkan irisan-irisan kecil sehingga hasil akhirnya nanti pasien lebih cepat pulang dan lebih sedikit nyeri yang ditimbulkan akibat tindakan operasi kita. Ya. Pada kuliah ini saya harapkan nanti di akhir Anda bisa mengerti tentang dasar-dasar bedah laparoskopi, kemudian mengerti juga instrumen yang diperlukan pada operasi laparoskopi, jenis-jenis akses laparoskopi yang bisa kita lakukan, indikasi, kekurangan, dan kelebihan berbagai aspek akses laparoskopi, serta Anda bisa memilih akses apa yang cocok untuk pasien Anda nantinya. Nah, kita awali dulu sejarah sedikit ya. Jadi, teknik laparoskopi ini baru berkembang ya sekitar tahun 80-an ya, setelah ditemukannya kamera endoskopik. Jadi sejak saat itulah semakin berkembang teknik-teknik laparoskopi hingga akhirnya saat ini sudah ada robotic assisted. Jadi ya tindakan laparoskopi yang dibantu dengan teknologi robot. Dan hampir semua tindakan operasi bedah terbuka itu saat ini bisa dikerjakan dengan teknik laparoskopi. Nah, pada teknik laparoskopi itu ada satu aspek yang penting, yaitu adalah kita harus membuat suatu rongga dan harus mempertahankan suatu rongga tersebut agar kita bisa melakukan operasi dengan baik. Nah, rongga tersebut dibuat dan dipertahankan oleh gas, oleh suatu tekanan yang kita pakai adalah gas. Ada banyak gas yang bisa dipergunakan, tapi idealnya gas yang dipakai untuk laparoskopi itu yang pertama adalah dia tidak mudah terbakar, tidak berbahaya bagi tubuh, dan mudah diserap oleh sistem tubuh kita. Nah, pilihannya adalah gas CO2. CO2 ini yang biasa kita pergunakan untuk membuat rongga agar kita bisa melakukan operasi dan mempertahankan tekanan rongga tersebut. Karbon dioksida ini atau CO2 nanti dia adalah suatu gas yang gampang sekali diserap dan dibuang oleh tubuh kita. Dia diserap nanti oleh membran peritoneum dan dikeluarkan oleh paru-paru kita. Nah, dalam jumlah yang agak, misalnya kita tekanan terlalu tinggi pun, kita nggak terlalu khawatir dengan CO2 ini. Karena apa? Paru-paru kita akan kompensasi dia dengan membuang gas CO2 yang berlebihan. Tetapi perlu diingat, ada batasan tekanan-tekanan yang boleh kita berikan. Ya. Karena kalau tekanan kita berikan terlalu tinggi akan menyebabkan gangguan pada organ-organ lain. Misalnya kita melakukan laparoskopi transperitoneal.
dikatakan bahwa maksimal tekanan yang bisa diberikan adalah sekitar 18 mm Hg, milimeter air raksa. Bahkan pada anak-anak ya, tekanan yang diberikan harus lebih rendah lagi. Karena apa? Tekanan yang tinggi dia akan menyebabkan satu, peningkatan tekanan intraabdominal. Dia akan bisa menekan usus, pembuluh darah usus ya. Yang kedua, tekanan yang tinggi akan mempengaruhi pergerakan diafragma. Kalau diafragmanya tertekan, maka akan mengganggu pernafasan ya. Kemudian tekanan yang tinggi juga akan menyebabkan tekanan pada vena cava yang cukup besar sehingga aliran balik ke jantung akan menurun sehingga mempengaruhi nanti cardiac outflow ya. Jadi harus diperhatikan tekanan yang bisa kita berikan pada pasien-pasien yang akan menjalani laparoskopi. Biasanya yang saya pergunakan adalah tekanan sekitar 12 sampai 15 mm Hg. Sedangkan pada anak-anak kita menggunakan sekitar 10 sampai 12 mm Hg. Ya, mm air raksa. Tetapi kalau misal dalam keadaan darurat, misal tekanan ini penting juga. Kalau misalnya kita lihat ada perdarahan yang kita agak sulit untuk mengontrol, kamu bisa memberikan tekanan sampai 18 mm Hg. Tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ya, dengan tekanan tinggi itu perdarahan yang agak sulit kamu kontrol biasanya akan berhenti, tapi kamu harus segera menyelesaikan perdarahan tersebut karena nggak boleh terlalu lama pasien dalam keadaan tekanan yang tinggi. Oke, kemudian agar kita bisa masuk ke dalam rongga di mana kita bisa melakukan operasi tersebut, kita butuh suatu alat bantu yang kita kenal dengan nama trokar. Trokar ini bermacam-macam jenisnya, ya. Ada yang terbuat dari logam, ada juga yang terbuat dari bahan plastik. Tapi yang perlu kamu lihat dari trokar-trokar ini adalah ujungnya. Jadi ada perbedaan ujung-ujung dari trokar ini. Ada yang ujungnya tumpul seperti yang besi pertama ini, ya, blunt trokar. Ya, blunt trokar ini untuk biasa kita pakai pada teknik akses Hessen. Nanti saya akan terangkan berikutnya. Yang kedua adalah yang seperti ini. Jadi ini namanya bladed trokar. Jadi bladed trokar itu pada ujung trokarnya itu terdapat pisau yang fungsinya untuk merobek. Ini biasanya saya pergunakan untuk teknik akses yang direct trokar. Ada juga yang trokar ujungnya bening seperti ini. Ini namanya optical trokar. Optical trokar nanti dimasukkan kamera dari tengah-tengahnya sehingga kita bisa melihat secara langsung lapis demi lapis ketika kita memasukkan trokar tersebut. Ya. Secara dasar itu ada blunt trokar, bladed trokar yang ada pisaunya, dan optical trokar yang ujungnya bening sehingga kita bisa masukkan kamera langsung ke trokarnya. Kemudian ini alat-alat yang biasa kita pergunakan pada operasi laparoskopi. Prinsipnya sama dengan alat-alat operasi terbuka, cuma dia lebih panjang ukurannya. Itu saja. Kalau di operasi terbuka kita punya gunting, di instrumen laparoskopi juga kita punya gunting. Kalau di operasi terbuka kita punya grasper yang untuk memegang, atau Kelly, atau Babcock misalnya, di teknik laparoskopi juga ada alat-alat yang sama, cuma lengannya lebih panjang. Itu saja yang membedakannya. Nah, kemudian ini ada tambahan. Pada laparoskopi ada beberapa alat dengan pegangan-pegangan khusus. Ini dirancang untuk mempermudah operator ketika menjalankan operasi. Jadi kalau kita lihat alat-alat yang biasanya pegangannya loose seperti ini yang bisa kita buka tutup secara gampang. Tetapi ada juga alat yang dilengkapi dengan pengganjal, penahan seperti ini yang kita kenal dengan nama raket.
Ini fungsinya adalah ketika kita melakukan penjepitan pada sesuatu benda atau suatu jaringan, dia akan bisa kita kunci pada posisi tertentu. Untuk mempermudahkan kita tidak usah menggunakan energi yang berlebihan untuk menahan pegangan kita. Ya, ini ada beberapa bentuk raket, ada yang seperti ini, ada yang seperti tuas seperti ini, atau yang ada kuncinya seperti needle holder yang gambar B ini. Ya. Kemudian, nah ini ada yang berbeda dari alat-alat alat operasi terbuka. Ini disebut dengan nama retraktor. Pada operasi terbuka juga ada retraktor yang fungsinya untuk menahan sesuatu organ agar tidak menghalangi medan operasi kita. Cuma pada laparoskopi, retraktor ini bentuknya bermacam-macam, ya. Ada dia seperti kipas dan ada yang dia fleksibel. Jadi ketika masuk dia bentuknya lurus, tetapi ketika di dalam kita bisa membuat ujung dari retraktor tersebut melengkung. Sehingga lengkungan atau bentukan kipas seperti ini bisa menahan organ-organ agar tidak menghalangi operasi kita. Misalnya, kita mau operasi ginjal nih, sebelah kanan. Di ginjal sebelah kanan itu ada hati, ada hepar. Kalau kita mau mengakses ke bagian superior dari hepar, maka bagian superior dari ginjal, maka hepar itu harus kita angkat ke superior agar bisa melihat superior dari ginjalnya. Dengan cara apa? Kita angkat itu dengan retraksi, dengan retraktor. Ya. Oke, kemudian ini macam-macam gunting. Ya. Kalau kamu lihat yang dua di atas ini adalah gunting jaringan. Ya. Ada yang straight, ada yang lurus, ada juga yang bengkok. Nanti kita sesuaikan dengan ketika kita mau melakukan pemotongan. Apakah lebih gampang dengan yang bengkok atau yang lurus, nanti tergantung situasinya. Tetapi semua gunting ini bisa disambungkan dengan energi source. Ya, bisa disambungkan dengan monopolar, sehingga kamu juga bisa membakar sebelum melakukan pengguntingan dengan alat gunting laparoskopi ini. Sedangkan yang bagian bawah, ini, yang gambar E ini, dia ada takik, jadi seperti ada sulkusnya. Nah, kalau gunting yang ada sulkusnya ini dipergunakan untuk memotong benang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Izin dokter? Ya. Izin dok, dengan Halim dok. Menanyakan dok, untuk teknik penggunaan misal seperti grasper atau gunting ataupun needle holdernya itu handlingnya apakah ada perbedaan khusus dok dibandingkan kita melakukan operasi terbuka biasa atau manuver-manuver khususnya dok untuk mengoperasikannya? Oke, sebenarnya sama aja kecuali pada needle holder. Jadi prinsipnya antara open surgery dengan laparoskopi, handle tangannya sama, kecuali pada needle holder. Kalau needle holder yang lebih enak itu dia tidak, biasanya kita megang alat kan dengan jari pertama dan jari keempat. Tapi khusus pada needle holder laparoskopi, jadi kita tidak menggunakan jari pertama dan jari keempat, tapi kita menggrasping, jadi kita memegang seluruh handle dari needle holder tersebut. Itu aja perbedaannya. Sedangkan alat lain sama saja. Kalau Anda pernah melakukan operasi terbuka, handle alatnya sama dengan handle alat laparoskopi biasa. Oke? Ada lagi? Terima kasih dokter. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Aspek berikutnya adalah positioning. Penempatan posisi. Ini juga penting karena satu, untuk memudahkan kita melakukan operasi, akhirnya akan menimbulkan hasil yang baik bagi pasiennya, tetapi penting juga bagi kita operator. Karena kalau positioning pasien kamu nggak bagus, kamu akan tidak ergonomis
ketika melakukan operasi. Kalau kamu tidak ergonomis posisinya ketika melakukan operasi, pada operasi itu berjam-jam, hasil akhirnya kamu akan mengalami fatigue ya, pegal badannya, pegel, salah otot semuanya ya, jadi sakit nantinya. Sehingga berikutnya kamu akan merasa tidak nyaman untuk melakukan operasi. Ya. Apa yang perlu diperhatikan pada posisi ini adalah selain memposisikan pasiennya, kamu juga harus memperhatikan letak dari TV, monitor kamu. Ya, monitor itu sebaiknya ditempatkan jaraknya dari mata kamu sekitar 5 kali diagonalnya. Jaraknya dengan 5 kali diagonalnya, dan kalau bisa sejajar atau lebih rendah sekitar 10 derajat dari batas pandangan matamu. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi pasien itu ditempatkan dengan kamu mengukur posisi tanganmu agar bisa bekerja dengan tekukan fleksi pada artikulasio kubiti ini sekitar 90 derajat. Jadi jangan kamu mengangkat seperti ini, tidak. Jadi posisinya tekukan pada artikulasi kubiti sekitar 90 derajat. Ya. Itu yang pentingnya. Sedangkan posisi-posisi lainnya ini kita bisa atur sesuai jenis operasi apa yang kita akan kerjakan. Kalau kita mau melakukan operasi pengangkatan ginjal, nefrektomi misalnya, maka pasien kita miringkan, kita posisikan lumbotomi. Tergantung nanti mau teknik apa, transperitoneal kah atau retro kah. Nah, itu nanti kita sesuaikan posisi kita dengan teknik yang akan kita gunakan. Ya. Tapi secara pakemnya tidak ada, tapi yang jelas kamu akan sesuaikan dengan operasi apa yang kamu lakukan, kemudian kenyamanan bagi kamu. Itu saja dalam penempatan posisi pasiennya. Nah, aspek berikutnya adalah akses. Akses ini penting juga. Kenapa? Akses ini ibaratnya pintu. Ya, kalau kamu salah buka pintu, salah memasukkan akses, maka bukanlah kemudahan yang kamu temukan, tapi kesulitan selamanya operasi. Selain kesulitan, pasien yang kamu lakukan operasi juga bisa mengalami morbiditas, ya, kesakitan gara-gara akses kamu yang salah. Secara umum, ada 2 jenis akses dalam laparoskopi. Ada yang akses terbuka, ada yang akses tertutup. Pertama kali laparoskopi itu dikembangkan dengan menggunakan akses terbuka. Terbuka ini artinya kita membuat irisan mini laparotomi gitu, irisan kecil, kita perdalam lapis demi lapis sampai kita bisa mengidentifikasi secara visual kita rongga peritoneum. Kemudian kita masukkan trokar kita. Sedangkan akses tertutup, ini kita tidak secara langsung melihat rongga peritoneum. Ya, jadi kita menggunakan secara umum ada 2 itu tertutup menggunakan alat Ferris needle atau kita menggunakan teknik direct trokar. Ya. Nah, keuntungannya kalau teknik terbuka jelas aman. Kenapa aman? Karena kita langsung melihat secara visual rongga peritoneum. Kita bisa menghindari organ-organ yang terdapat di dalam peritoneum. Yang kedua, kita bisa menggunakan jenis trokar apapun yang kamu punya. Kalau kamu punyanya yang blunt, ya pakai aja blunt, nggak ada masalah. Ada yang bladed, bisa kamu gunakan bladed trokar. Ada yang optical, monggo. Jadi pakai jenis trokar apapun dengan akses terbuka, tidak ada masalah. Tetapi, karena kita membuat luka operasi lapis demi lapis, akibatnya luka operasinya lebih besar dibandingkan dengan teknik akses yang lain. Yang kedua, resiko kebocoran gasnya tinggi. Dan yang ketiga, karena tadi kamu membuka lapis demi lapis,
Jelas, waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan teknik akses yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa buka channel YouTube saya, ya. Di situ ada visualisasi bagaimana melakukan teknik akses terbuka. Nah, teknik akses tertutup. Yang pertama, kita menggunakan Ferris needle. Ferris needle ini alatnya seperti ini nih, seperti jarum yang panjang, ujungnya dia terdiri dari 2 mekanisme, ada bagian yang tajam, kemudian ada springnya, ada pernya yang bisa menarik ujungnya. Sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam suatu tempat yang tidak ada tahanannya, maka ujung tajamnya akan tertarik ke arah dalam. Ya. Oke, keuntungannya apa? Lukanya kecil, operasi kecil. Kalau lukanya kecil, resiko kebocoran gasnya juga rendah. Tetapi tadi, kalau kita mau menggunakan teknik Ferris needle, kita harus punya alat Ferris needle ini. Yang kedua adalah resiko cederanya cukup tinggi. Kenapa? Karena dia di dalam ini ada mekanisme pegasnya. Kamu harus selalu mengecek sebelum melakukan operasi. Pegasnya baik atau enggak. Karena kalau pegasnya macet, ketika kamu tusukkan, yang tadinya ketika dia masuk dalam suatu rongga, bagian tajamnya akan tertarik kalau pegasnya masih bagus. Kalau dia pegasnya tidak bagus, dia akan tetap ujung tajamnya akan tidak masuk ke dalam. Sehingga ini resiko untuk mencederai organ intraperitoneal. Banyak sekali kasus ya kita temukan di mana mungkin operatornya lupa untuk melakukan pengecekan sehingga ujung tajamnya itu tetap berada, tetap terlihat ketika memasuki rongga intraperitoneal dan mencederai usus. Banyak, saya ketemu beberapa kasus yang seperti ini. Jadi kalau menggunakan teknik Ferris needle, pastikan mekanisme pegasnya baik. Teknik ini nanti kamu bisa lihat juga di channel YouTube saya. Di sini saya sudah buka linknya, ya. Nanti bisa lihat bagaimana sih teknik Ferris needle step by step-nya. Kemudian ini teknik yang berikutnya, teknik direct trocar access. Teknik ini yang biasa saya pergunakan. Keuntungannya ada cepat, ya, seperti Ferris needle tadi, bahkan lebih cepat lagi. Resiko kebocorannya gasnya minimal, luka operasinya kecil, tetapi kerugiannya dia harus menggunakan trocar khusus yang disebut dengan nama bladed trocar. Jadi trocar yang ada pisaunya, ya. Dan kerugian berikutnya adalah sebaiknya teknik ini jangan digunakan pada pasien-pasien yang ada riwayat operasi transabdominal sebelumnya. Jadi kalau kamu lihat ada pasiennya bekas ada skar operasi pada dinding abdomennya, sebaiknya jangan gunakan teknik ini. Gunakan teknik open. Karena apa? Pada pasien yang pernah dilakukan operasi mayor pada dinding abdomennya, resiko timbulnya adesi, sehingga bisa mencederai organ intraperitoneal kalau kita pakai teknik seperti ini. Tekniknya seperti apa nanti kamu bisa lihat juga di channel YouTube saya. Ya, di situ juga ada bagaimana memakai teknik direct trocar. Oke, sekarang kita diskusi aja deh, biar lebih menarik. Ini ada kasus nih. Wanita usia 25 tahun pernah dilakukan laparoskopi adrenektomi sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat foto klinisnya seperti ini nih. Kamu bisa lihat ada bekas-bekas operasi di sini. Nah, saat ini pasien ini datang akan melakukan operasi ureteroritotomi. Ya, karena ada batu di ureternya. Kira-kira kita mau melakukan laparoskopi ureteroritotomi ini. Akses apa yang Anda pilih? Hasson teknik, dokter. Hasson teknik. Oke, ada yang lain? Hasson, Faisal, Hasson juga? Direct, dok. Izin. Direct, oke. Izin, kalau misalnya tergantung itu ureternya dok, mau akses retro atau
transperitoneal. Kalau retro mungkin bisa direct. Oke, yes. Benar ya. Semuanya benar. Tadi yang jawab Hessen, oke. Ya, karena kalau kita mau dari transperitoneal, sebaiknya kita lakukan Hessen teknik. Tetapi tadi Faisal ngomong tentang direct untuk retro, benar juga. Karena kalau kita lihat skala operasinya itu kan depan ya, artinya dulu adrenalectominya lewat transperitoneal. Nah, kalau kita mau lakukan ureterolectomy transperitoneal, sebaiknya pakai teknik Hessen. Tapi kalau kita retro, boleh kita pakai teknik direct. Oke, Gus. Izin dok, konfirmasi dok. Yes. Untuk yang tadi kan dia dengan laparoskopi dok, yang adrenalectomy kanan transperitoneal, itu considered sebagai operasi terbuka atau bagaimana ya dok sebagai kontraindikasi dari direct trocar access pada akses-akses port laparoskopi insertion dok? Mohon arahan dok. Oke, ya sebenarnya yang kontraindikasi mutlak adalah pada yang operasi terbuka. Ya, pada operasi terbuka sebaiknya pakai Hessen. Tetapi ini laparoskopi juga, kita sebagai dokter juga pertimbangan nih. Kita nggak tahu kemarin operasinya seperti apa, pembebasannya seperti apa, ya. Jadi kalau dari asumsi kita untuk lebih aman buat pasiennya, maka sebaiknya kalau kita mau melakukan transperitoneal, kita pakai Hessen. Lebih aman aja pertimbangannya. Tapi kalau dia operasi terbuka, sebaiknya langsung Hessen. Gitu, Dr. Anwar Siap, tadi dok. ya. Siap dok. Ya, terima kasih dokter. Ya, jadi yang penting adalah dalam bedah laparoskopi ini usaha kalian untuk memulai. Laparoskopi ini teknik yang baru, banyak sekali kesulitannya, tetapi jangan menjadi halangan kalian untuk melakukan belajar dan melakukan tindakan laparoskopi ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Lagi? Jadi dok, untuk laparoskopi dengan akses intraperitoneal dan retroperitoneal, teknik akses yang digunakan sama saja ya dok ya, dengan yang intraperitoneal misalnya dengan teknik tertutup atau terbuka, atau ada teknik yang lain dok, kalau pada retroperitoneoskopi dok? Oke, pada retro tidak mungkin melakukan teknik Ferris needle. Ferris needle hanya dilakukan pada transperitoneal. Sedangkan retroperitoneoskopi biasanya pada umumnya mereka menggunakan teknik Hessen. Tetapi kita sudah di beberapa kali mencoba bahwa menggunakan teknik direct access pun cukup aman dan visible buat pasiennya. Kita sudah mengerjakan beberapa kasus retroperitoneoskopi menggunakan teknik direct, bisa. Tapi pada umumnya untuk retro menggunakan teknik yang Hessen. Oke, ada lagi? Terima kasih dokter. Oke, saya rasa cukup nih, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat buat Anda. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.